Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang juga menjadi perhatian adalah bagaimana tadi kemunduran umat ya Islam ini kan ada peran pemimpin seharusnya. Bagaimana peran pemimpin yang ada ini? Apakah pemimpin yang ada di negara-negara Islam ini sudah sesuai dengan kriteria pemimpin Islam yang benar, atau bahkan di Indonesia? Ya, di Indonesia kan kita lihat fenomena yang terakhir ini, umat ini sepertinya mengeluh-ngeluhkan satu sosok seperti Rizik Syihab yang dianggap sebagai pemimpin yang ideal bagi mereka ya, pendukungnya ini. Bagaimana menurut Bapak ini? Apakah ini sudah tepat ini sebagai sosok pemimpin umat? Ya, ini pertanyaannya Mas Anton yang berikutnya ini adalah menanyakan tentang leadership-nya, kepemimpinannya ya, atau pemimpin, sosok leadernya ya. Apakah sudah ada, mungkin begitu yang dimaksud saat ini pemimpin Islam yang bisa ya memang bukan sekualitas Nabi, tapi kira-kira bisa dijadikan sebuah nahoda lah untuk kemajuan kejayaan keislaman kembali, karena mau tidak mau harus ada leader ya. Iya, itu tadi. Saya katakan saya sampai detik ini belum melihat ya munculnya pemimpin Islam. Yang ada adalah pemimpin kelompok Islam, jadi kelompok-kelompok gitu tadi, atau mungkin dalam tanda petik pemimpin ritual itu. Tapi pemimpin yang dimaksud pemimpin Islam untuk mengajak kemajuan, kejayaan, harumnya Islam kembali di bumi ini, itu sampai detik ini saya belum melihat. Ya, itu tadi. Nah, ini bukan berarti tidak ada. Mungkin ada, tapi entah di mana. Ya, ya, sebagai satu contoh tadi yang disebutkan siapa tadi, Habib Rizik ya, Habib Rizik itu bukan pemimpin Islam, itu pemimpin FPI. Ya, imam itu artinya pemimpin kan? Ya. Itu FPI, itu saja. Supaya dulu sahabat saya almarhum, teman saya itu Pak Hasyim Muzadi, ya, Pak Hasyim Muzadi ya, itu bukan pemimpin Islam, pemimpin NU, bisa diikuti ya. Itu banyak kan yang seperti begitu ya. Satu contoh di Saudi Arabia, bukan pemimpin Islam, itu pemimpin negara Saudi. Nah, sehingga siapa pemimpin Islam saat ini saya belum melihat, karena di negara-negara Islam itu sendiri pun termasuk di Indonesia pada saat dia mungkin belum mendapatkan tongkat estafet kepemimpin formal, dia neriakan Islam menjadi sebuah alat politik. Iya, untuk dia sampai kepada itu tadi. Tapi manakala dia sudah memegang kepemimpinannya, baunya Islam itu sudah tidak ada. Iya, kita bisa melihat di Indonesia ini satu contoh, kan banyak menteri-menteri Muslim itu tadi. Apakah ada seorang menteri pun yang kemudian berani menyuarakan tentang satu ayat saja dia keluarkan, kemudian dia jabarkan. Seperti yang kita diskusikan seperti ini hampir tiap minggu kan.
Bayangkan seorang menteri, apa itu menteri agama, apa menteri pendidikan dan sebagainya, sebagai tanggung jawab sebagai seorang untuk menghidupkan Islamnya aja enggak ada. Yang ada pengajian. Nggak akan dapat apa-apa. Ya, kecuali kumpul-kumpul. Ah, itu tadi. Jadi saya belum melihat itu. Itu keprihatinan saya di sana. Apalagi kemudian mengajak bahwa Al-Quran digali menjadi sumber pengetahuan. Ini. Itu kesempatan sepertinya Menteri Pendidikan, Menteri Agama kerjasama. Ya, dua-duanya Muslim. Coba, yuk bagaimana kami dari begini dikumpulkan, mesti dari satu ayat saja insya Allah akan muncul pengetahuan baru dan teknologi baru yang mungkin oleh orang Barat belum dipunyai. Atau kalau sudah dipunyai, paling tidak teknologi-teknologi mereka itu sebagai basic. Ya, itu tadi. Basic need, kebutuhan dasar untuk mengembangkan lebih advance daripada yang mereka punyai. Itu harapan saya. Tapi pemimpin itu tidak ada. Saya belum melihat. Ya, ini tadi. Bahkan seorang pemimpin yang betul-betul Islami tidak akan pernah di depan umatnya itu memprovokasi umatnya itu untuk meledak-meledak. Ya, memunculkan kebencian, tidak boleh. Ya, ini saya prihatin yang terjadi seperti di Perancis sampai memenggal kepala seorang guru, berlepas diri itu daripada apa itu skenario internasional atau berlepas diri, tapi dia seorang Muslim yang bisa digunakan sebagai tumbal itu, sehingga untuk menuduh itulah Islam, padahal bukan. Gitu. Saya sedang berusaha mengharumkan ya Islam itu secara mengharumkan tuh begini, ya betul-betul harum dan betul-betul satu isinya itu dekat dengan firman Tuhan itu, tercium harumnya. Ya, sehingga pada saat firman itu diomongkan atau dibacakan bergetar hati setiap individu. Itu tidak ada sekarang. Ya. Itu. Ceramah-ceramah di masjid-masjid itu ustadz-ustadz bukan pemimpin Islam. Itu kebanyakan emosional. Nah, kemudian Prof. Vika ini. Jadi apakah kemudian dengan tadi ini tidak adanya pemimpin yang Islami ya yang benar-benar tadi sesuai dengan standar Islam, kembali ke situ. Ini kemudian menjadikan ketika partai-partai ini memunculkan partai dengan embel-embel Islam, partai Islam, ideologi Islam, ini kemudian menjadikan mereka kalah. Apa seperti itu, Pak? Dan kemudian alasannya apa itu? Kok bisa sampai seperti itu, kekalahan ini? Saya pertegas mungkin ya, supaya tidak bias pertanyaannya Mas Anton. Apakah karena tidak ada pemimpin yang betul-betul Islami yang menyebabkan perjuangan lewat politik, antara lain munculnya partai-partai Islam atau paling tidak dalam tanda petik berbau Islam, baik di luar negeri maupun di Indonesia, itu selalu kalah. Di Malaysia ada partai Islam juga kalah oleh UMNO, ya. Di Indonesia banyak partai Islam itu tadi. Dulu zaman Soeharto juga tidak pernah menang, sekarang pun kalah, jadi bahkan banyak yang hilang, ya. Itu apakah karena tidak ada pemimpin yang bisa membawa kejayaan, kan kayak begitu.
Faktornya untuk mencapai kemenangan itu banyak, bukan hanya faktor kepemimpinan, antara lain faktor pengetahuan. Itu bahwa kepemimpinan sosok yang Islami betul-betul itu artinya bisa dijadikan teladan, contoh, itu memang tidak ada sampai detik itu. Itu sudah memprihatinkan. Nah, salah satu diantaranya, seorang pemimpin yang Islami itu, kalau kita berpikir tentang politik, itu harus tahu tentang sunatullah politik. Sunatullah, hukum alam, hukum ketuhanan tentang politik, tentang sosial. Sunatullah kan bukan alam saja, sumber daya alam ya. Air mengalir dari itu kan sunatullah ya. Air menguap di bala itu kan sunatullah ya. Sunatullah di dalam bidang sosial itu salah satu diantaranya Allah itu mengelompokkan. Ini sunatullah. Ini kalau Anton buka di dalam surat Al-Baqarah ya. Bahwasanya manusia itu dibagi di dalam 3 kelompok. Ini siapapun, mereka yang mau berjuang tentang, saya kasih masukan ya, siapa tahu untuk generasi muda nanti, yang sekarang itu generasi tua-tua itu nggak tahu apa itu mau memperbaiki diri atau tidak, mereka gelut sendiri ya. Sunatullahnya hanya 3. Masyarakat ini dimanapun Anda berada dibagi dalam 3 kelompok. Kan ada orang tanya, Yahudi pecah menjadi 72 golongan. Itu di hadis katanya. Nasrani 73, Islam menjadi 74. Itu perlu dipertanyakan hadis itu. Tapi sumbernya di dalam Quran. Manusia itu hanya dibagi menjadi 3 kelompok. 1 kelompok mereka yang beriman, bertakwa, mengimanin itu kepada ketuhanan. Ini Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Waladina yu'minuna bima unjila ilaika wa ma unjila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu. Nanti Mas Anton boleh baca artinya. Iya Pak, tadi yang Bapak bacakan itu saya bacakan artinya Pak ya. Pada ayat 2 Al-Baqarah sampai dengan ayat ke-5 ini. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, yang dibacakan artinya oleh Mas Anton tadi, Allah sudah secara eksplisit itu tadi ya, detail sekali. Ada kelompok orang beriman dan imannya itu dilaksanakan, makanya dikatakan bertakwa. Takwa itu artinya sudah mengikuti apa yang diimani, sudah profesionalkan. Ngimani saja bisa, saya percaya Tuhan, tapi dia tidak pernah melaksanakan itu tadi, ya hanya sampai iman, belum dikatakan bertakwa. Itu muttaqin, makanya dikatakan itu kelompok itu yang sudah melaksanakan. Ya, di dalam masyarakat ada dari dahulu. Sejak zaman kitab-kitab sebelum Muhammad juga selalu ada. Itu sebuah sistem sosial. Itu kelompok pertama, mereka lah yang kelompok-kelompok yang mendapatkan keridhaan, ya tadi yang beruntung.
Ya, ya, mudah-mudahan Anda yang mendengarkan YouTube ini termasuk kelompok yang pertama ini. Jangan masuk kelompok yang kedua ini. Ya. Itu disebutkan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adim. Nah, baca terjemahnya. Pak bacakan pada surat Al-Baqarah ayat ke-6 dan ke-7. Saya bacakan artinya, Pak. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah ditutup dan mereka akan mendapatkan siksa yang berat. Kelompok kedua itu dikepenuhi, yaitu kelompok yang kriteria dinamakan orang-orang yang menolak kebenaran. Itu menolak kebenaran ilahi, referensi itu tadi dari Tuhan itu dianggap orang-orang kafir. Kafir itu menolak kebenaran. Itu bisa mengena kita. Ya. Apabila kita juga menolak kebenaran, kita juga bisa termasuk itu. Mungkin kalau satu hal masih dimaafkan, tapi kalau sudah menjadi totalitas itu tadi, kekafiran itu menjadi sifat itu tadi, maka disebut gini, itu disebutkan oleh Allah itu, kalau kekafiran itu sudah betul-betul menjadi bukan prototipe, tapi sudah tipe karakter, baik pemikiran, ya, ucapan dan tindak tanduknya betul-betul menolak, maka kata Tuhan, kamu kasih nasihat, kamu kasih petunjuk, kamu kasih rujukan, kamu iming-iming untuk mereka beriman, mereka tidak akan mau. Nah, karena sudah tidak mau itu oleh Allah dikunci langsung hatinya, jeglek. Jadi sudah tidak bisa dibuka lagi gemboknya. Ya. Sudah tidak bisa di ini, itu tadi. Sama saja kamu kasih nasihat atau tidak. Itu. Nah, kelompok yang kayak gini kan banyak di dalam masyarakat. Nah, sekarang masalahnya, bisa nggak kita melihat kriteria kelompok ini? Harusnya kan bisa. Kalau tidak bisa, kita tidak bisa membedakan mana kebenaran dan mana kemungkaran. Karena pada saat kelompok-kelompok yang menolak itu tadi, untuk eksistensi kelompoknya, dia pun mendakwahkan kemungkarannya itu untuk mencari pengikut. Bisa diikutin ini itu sudah logis untuk mencari pengaruh kelompok. Bisa diikutin. Nah, sekarang saya kembalikan kepada Anda semua yang dengarkan. Jangan sampai masuk kelompok kedua ini. Anda, ya, karena begitu terkunci, ya sudah. Ini yang saya khawatirkan, seluruh kebenaran yang Anda buat itu oleh Allah no reckon. Gitu loh, ya. Itu. Nah, yang kelompok ketiga ini Mas Anton baca sendiri dua ayat itu, baca Arabnya dan baca terjemahnya supaya gantian dengan saya. Ini saya bacakan surat Al-Baqarah ya, ayat ke-8 dan 9, Pak. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Fi qulubihim maradhum fazadahumullahu maradha walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit,
lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Cukup, Pak. Apa yang dibaca Mas Anton, baik bahasa Arabnya maupun terjemahnya itu tadi, ada kelompok manusia yang mengatakan bahwa mereka dirinya itu beriman sebetulnya kepada Allah, ya itu tadi kan disebutkan, aku beriman kepada Allah dan hari akhirat. Terus katanya Allah, sungguhnya mereka itu tidak beriman, katanya Allah. Dibuka kedoknya, ya. Mereka itu pada dasarnya menipu dirinya, mau menipu Allah, menipu orang beriman. Padahal mereka itu pada dasarnya menipu dirinya sendiri. Nah, kenapa terjadi begitu? Karena di dalam jiwanya, di dalam dirinya itu ada penyakit, ya. Lah penyakit itu itu yang sekarang dikenal dengan penyakit nifak. Orang yang namanya munafik. Nah, jadi kelompok ketiga ini adalah kaum munafik. Bisa diikutin. Nah, ini hati-hati. Bisa saja dia sholat bareng kita. Paham ya? Berpuasa bareng kita. Akan tetapi hatinya iri, dengki, khianat. Itu munafik. Sekarang saya kembalikan ke dalam masyarakat. Itu. Ya, kira-kira dari ini tadi di dalam masyarakat banyak nggak? Banyak di dalam masyarakat orang-orang berhati munafik itu, bahkan di dalam masjid, ya. Nah, sehingga kalau sekarang itu 3 kelompok ini, saya sebagai seorang akademisi membagi secara adil pengelompokan itu atas dasar persentase, ya, katakanlah 100% dibagi 3, ya kira-kira 30%, sisanya itu error gitu ya, tidak dipilih. Paham ya? Sekarang bayangkan, di situ ada orang yang beriman mau mensosialisasikan kebenaran ilahi. Di situ ada orang kafir dan ada orang munafik. Yang menang yang mana? Kafir munafik, ya. Nah, karena apa? Orang yang beriman yang bertakwa itu hanya 30%, sedangkan mereka itu bergandengan. 30% gabung kan jadi 60%. Paham ya? Ini yang menyebabkan kalah terus. Bisa diikutin. Dan ini sudah dijawatakan di dalam bermasyarakat, di dalam berpolitik juga sama. Zaman Soekarno itu tadi. Di situ ada partai orang-orang beriman, orang bertakwa. Dikenal dulu Partai Masyumi, Majelis Syuro itu ya, mau bagaimana. Tapi di situ juga ada partainya orang kafir, yaitu PKI, komunis. Muncullah partai munafik, yaitu PNI. Nah, tokohnya Soekarno sendiri, karena dia yang mendirikan. Jadi berarti dia tokoh munafik di dalam hal ini loh ya. Saya ngomong sejarah ini, ya. Di mana kata-kata munafiknya? Kata-kata munafiknya mayoritas mereka umat Islam, mereka juga beragama, mereka pun haji dan sebagainya. Tapi kata-kata itu tadi, itu PNI makanya marhanisme, berdasarkan dasarnya growth rate-nya adalah marhanisme, yaitu dasar tentang rakyat jelata, Pak Marhain, yang diketemukan katanya oleh Soekarno di desa, namanya Marhain, diangkatlah oleh Soekarno menjadi ideologi marhainisme. Ya, itu adalah pada dasarnya adalah komunisme yang diterapkan di Indonesia. Apa bukan munafik kata-kata ini? Di satu sisi mengaku beriman, tapi di sisi lain mengaku menjadi orang ateis. Paham ya? Itulah sebabnya pada saat pemilu sekitar tahun 55 itu, saya baru umur 7 tahun itu, baru masuk SD. Saya masih ingat itu.
terjadi pemilu. Selama itu belum pernah. Tahu-tahu pemilu. Muncul 3 partai besar itu. Masyumi, PNI, dan PKI. Lah, Soekarno mau menyatukan menjadi satu yang kemudian dikenal sebagai Nasakom. Di situ ada nasionalis, itu adalah agama, ada komunis. Nah, orang-orang Masyumi yang berpikiran cerdas ini tadi tahu, oh kita mau dikibulin, dikadalin oleh Soekarno. Paham ya? Masa orang bertakwa mau dicampur dengan orang munafik, dan karena tahu Qurannya kayak demikian. Orang-orang kafir itu mau dikasih nasihat apalagi mereka? Tidak bisa. Paham ya? Keluar. Paham ya? Nah, sehingga pada saat itu ada kelompok di situ tetap Nasakomnya jalan, agama gitu. Pasti yang masuk di dalam kelompok agama itu bukan orang-orang yang punya prinsip tentang perjuangan Islamnya ini. Pemimpinnya bukan untuk memperjuangkan keislaman, akan tetapi untuk memperjuangkan kebutuhan kelompok. Bisa diikutin ini. Saya ngomong historis ini ya. Oke, Soekarno habis. Muncul Soeharto. Ya. Soeharto sama, skenario Soekarno digunakan. Pada saat itu banyak partai diringkes menjadi 3 partai. Pada saat itu, satu golongan karya. Ini saya ngomong tentang golongan karya. Saya tidak menyebut partai yang sekarang ada, ya. Kan bukan partai, tapi golongan. Golkar waktu itu, Golkar itu bukan partai, paham ya? Tapi golongan untuk berkarya. Makanya PNS harus masuk. Ngerti nggak? Kalau nggak masuk harus keluar dia. Ya, dilakukan oleh Soeharto, muncullah partai, bukan partai, pada saat itu golongan karya. Majority, paham ya? Nah, itu. Sehingga dia menang. Agar supaya negara itu ada partainya, dimunculkan 2 partai oleh ahli strategi Soeharto. Supaya tidak disalahkan secara kenegaraan, dimunculkan partai yang berbau agama waktu itu P3 kan? Partai Pembangunan ya, itu. Kemudian yang satunya Partai PDI. Iya, PDI kan? Partai Demokrasi Indonesia, itu untuk menampung dari yang dulu PNI kan gitu ya. Pertanyaan saya, kalau dikembalikan kepada ayat itu tadi, pengelompokan dalam bentuk partai atau golongan itu tadi, kira-kira golongan karya pada saat itu termasuk kelompok yang mana? Di situ ada kan ada 3 tadi, orang bertakwa beriman, orang yang kafir tidak beriman, dan orang munafik. Saya ambil dulu berdasarkan urutan. P3 pada saat itu, partai P3 itu, dari ketiga ini termasuk yang mana? Kelompok yang mana? Beriman. Termasuk kelompok orang yang beriman, bertakwa ya. Kan tinggal 2. Nah, sekarang tinggal 2 itu antara golongan karya dengan PDI pada saat itu. Yang mana yang kafir dan mana yang munafik? Yang munafik yang Golkar. Yang munafik Golkar kata. Ini saya ngomong tentang golongan karya loh Mas yang mendengar ini. Ini golongan kaum munafik. Paham? Yang ngomong Pak Anton loh ya. Berarti yang satunya itu PDI Pak nih, termasuk golongan orang-orang kafir. Paham ya? Nah, sekarang pada saat itu apalagi ini tadi permainan itu tetap masih dikendalikan oleh militer pada saat ini. Ini hanya kartu as saja, paham ya? Sehingga dengan demikian yang dinamakan mau memperjuangkan tentang keislaman, munculkan pemimpin Islam yang sungguh-sungguh, tidak mungkin. Terpressure,
terpressure oleh dua kekuatan dan terpressure oleh kekuasaan, mati. Paham ya? Itu. Maka muncullah revolusi sosial pada saat itu. Ya, harapannya dengan kayak demikian itu terjadilah tidak terjadi pengelompokan, kebebasan masyarakat itu untuk memilih, menyalurkan aspirasinya, kan begitu. Membentuk partai beratas sendiri-sendiri atau kelompoknya sendiri-sendiri. Nah, apa yang terjadi? Menangkah Partai Islam? Tidak pernah. Tidak menang. Karena apa? Di antara P3 sendiri tadi itu sendiri pecah. Paham ya? Sementara yang ini tadi, yang kaum munafik itu tadi muncul dengan nggak tahu partai apa, ya mereka sendiri membuat partai-partai kemunafikan dan bergabung. Itu bisa diikutin. Ini yang menyebabkan di mana-mana itu. Dari sisi politik globalnya seperti itu. Belum lagi kekuatan. Ya, kekuatan salah satu diantaranya intelektual. Ya, yang kedua kekuatan ekonomi. Paham ya? Ketiga kekuatan lobby-lobbynya. Ini tadi. Kenapa Masyumi itu bisa menang pada saat itu? Karena Masyumi itu punya grassroots kekuatan ekonomi. Ini yang harus dihayatin pada saat itu. Tidak seperti Partai Islam sekarang. Apa itu grassroots-nya itu? Kaum Dohab, khususnya di Tanah Jawa, itu mempunyai basic ekonomi kerakyatan. Salah satu diantaranya batik. Nah, batik itu kebanyakan itu tokoh-tokohnya itu di dalam Masyumi. Dan mereka berjuang bi amwalikum wa anfusikum, dengan ambalnya punya kekuatan. Paham ya? Ada. Sekarang kembalikan. Yang punya kekuatan ekonomi itu tadi siapa? Pasti mereka yang tidak beriman atau kaum munafik. Artinya dia muslim tapi munafik. Paham? Apa yang mau diharapkan dari kelompok kayak demikian? Tidak ada. Sementara untuk menghidupkan partai dan sebagainya harus ada manajemen. Dan manajemen itu memerlukan dana. Paham ya? Nah, ini yang menyebabkan dana-dana yang ada di Indonesia sejak Soeharto sampai sekarang yang pegang cukong-cukong. Bisa diikutin. Tahu cukong? Nah, cukong itu di Indonesia ini adalah ras tertentu. Saya tidak ngomong anunya ya, ras tertentu yang sejak zaman Belanda selalu dijadikan nomor 2. Sementara bangsa aslinya ini adalah pribumi, kelas ketiga. Bisa diikutin ya ini. Lah mereka zaman Soeharto apalagi euforia. Kekuatan ekonominya. Kurang apa BLBI itu tadi? Dia, Pak Harto, sudah tahu bank tidak sehat, justru digelontor dana sekian triliun. Ya dibawa lari. Habislah kolapsi. Ya, dan bank-bank lain. Kurang apa? Yang kita kenal dulu ada tokoh sahabatnya Pak Harto, Lim Sulyong. Ya, dana kurang apa? Ya dibawa ke Tiongkok. Dan mati di sana untuk memperbesar kuburannya. Paham ya? Lo kan pada lari semua itu. Dibawa lari. Apa mungkin orang-orang kayak begitu mau mendanain perjuangan tegaknya kebenaran? Tidak mungkin. Mana yang menguntungkan? Apalagi yang jadi pejabat-pejabat itu mayoritas adalah dia muslim tapi munafik. Tidak punya prinsip. Apa tidak mudah untuk dikasih? Bukan amplop, saham. Ini pejabat-pejabat jangan tersinggung. Itu potret Anda sudah terbaca oleh masyarakat, apalagi oleh saya. Yang insya Allah saya lebih tua daripada Anda. Ya. Dari menteri sampai bupati. Buktinya apa Pak Ika kan? Banyak ketangkap KPK.
Itu sebagai bukti empiris kaum munafik yang ketangkap karena mayoritas Muslim, haji. Ya, di mana tauhidnya? Di mana Islamnya? Apa mereka itu pemimpin Islam? Bukan. Mereka kaum munafik. Paham ya? Ini sehingga nanti Mas Anton mungkin dengan generasi sebenarnya berpikir seperti itu. Kalau ingin abad kejayaan Islam itu terulang, adakan suatu kajian yang lebih komprehensif secara kafah meluas dan mendalam. Ya, manfaatkan orang-orang tua yang sudah renta ini, kan gitu ya, menjadi narasumber, karena tidak mungkin lagi generasi saya sudah lewat. Ya, tinggal Pak Ika saja mungkin yang teriak-teriak ini. Ada generasi di Jakarta, teman-teman saya yang seangkatan, ya tapi masuk di dalam kotak-kotak itu yang dia sendiri. Semakin lama semakin bangka dan bongkok. Ya, mudah-mudahan Mas Anton ya, ini diskusi kita menjadi cermin khas kajian Bima Sakti. Terima kasih Prof. Ika. Luar biasa sekali tadi yang disampaikan Prof. Ika ya, mencerahkan, mengkayakan pengetahuan kita ini, terutama generasi muda ya, sehingga harapannya ke depan nanti siklus tadi abad kejayaan Islam bisa segera terwujud oleh generasi-generasi yang sekarang ini bersiap-siap untuk memimpin negara. Demikian Bapak Ibu sekalian, pemirsa YouTube, diskusi kita untuk hari ini kita akhiri, dan semoga kita bisa bertemu lagi pada minggu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.